Yuk, selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya. Oke, kita mulai ya untuk market review kita di hari Selasa ini ya. Em, Teman-teman bisa lihat hari ini indeks harga saham gabungan mungkin masih apa ya kayak ya belum ada itu ya, sesuatu yang bisa kita lihat menjadi sinyal untuk dia ngelanjutin trend atau enggak gitu ya. Nah, tapi saya belum akan membahas mengenai teknikalnya dulu. Kita bahas dulu ini ya. Ada masih itu ya, apa ya, mengatakan bahwa risk dan money management itu mungkin masih menjadi prioritas yang kesekian untuk seorang trader ya. Nah, tapi ini kenapa kita menekankan di sini? Kenapa kita perlu sekali memperhitungkan namanya risk atau resikonya? Hal ini mungkin gimana ya? Kalau kita bicara mengenai topik ini, nggak terlalu banyak orang yang suka untuk melihat topik inilah. Kenapa? Karena anggapan banyak orang mengatakan bahwa lah ini kan kalau kita ada di trading berarti kita sedang berharap untuk menjadi cepat kaya gitu kan. Kaya tanpa resiko dan sebagainya. Jadi buat apa gitu loh teman-teman memperhitungkan risiko ya. Nah, ini mungkin hal yang sama kalau kita tanya pada diri kita sendiri ya. Kalau kalau dalam kehidupan kita, lu tahu nggak apa yang akan terjadi 1 jam yang akan datang di dalam kehidupan kita? Ya kalau lu tidur ya lu pasti tahu lah 1 jam ke depan lu masih tidur gitu ya. Tetapi apakah kita tahu apa yang akan terjadi? Mungkin besok ya. Apakah kita akan tahu apa yang terjadi dengan kita di bulan depan? Karena kita nggak ada yang benar-benar mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Itu sebabnya kita berusaha banget, kita berusaha gitu ya untuk mengantisipasi dalam tanda petik sesuatu yang jelek kalau terjadi. Kalau sesuatu yang baik terjadi ya udahlah kita tinggal nikmati kan. Tapi kalau sesuatu yang jelek terjadi maka kita mengantisipasinya dari saat ini. Benar ya? Jadi kalau di perencanaan keuangan ada namanya dana darurat ya. Ini kalau di Indonesia kan nggak tahu bagus-bagus banget. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa pakai namanya contingency fund ya. Contingency fund itu artinya kalau dibutuhkan, kalau seandainya terjadi something yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, maka dari itu ada fund itu untuk membantu kita buat nutupin sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, hal yang sama juga terjadi pada wedding. Kita nggak tahu loh apa yang akan terjadi 1 jam yang akan datang. Teman mungkin bisa lihat semalam ya, semalam kalau teman-teman ngikutin yang di emas, yang di yen ya, itu kan kita nggak bisa memastikan dengan sangat pasti bahwa oh nanti emas itu akan benar-benar sampai ke 1.800 atau 1.700 sekian gitu. Nggak ada yang pasti kan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mengantisipasi. Oh, ternyata semalam ada data begini, gini, gini, gini. Nah, jadi ada peluang emas itu mungkin akan berbalik arah. Nah, berbalik arah betul, memang ada swingnya, tapi trennya kan memang masih turun ya. Kita tahu di situ. Kalau teman-teman udah tahu ya arahnya seperti itu, yang teman-teman lakukan apa? Mengantisipasi seandainya kita salah. Ya, mengantisipasi seandainya kita salah. Kan kita udah ngambil emas dari atas tuh. Atas turun, turun, turun sampai ke bawah. Harapan kita adalah dia lanjut turun kan? Ya kan? Dia lanjut turun. Nah, kalau dia nggak lanjut turun bagaimana? Berarti kita harus melindungi profit kita kan? Kita harus melindungi apa yang sudah kita dapat. Jangan sampai kalau teman-teman tidak melakukan trailing stop semalam, pasti balik lagi ke nol. Ya, balik lagi ke nol. Walaupun hari ini ya dia turun lagi balik ke tempat yang semula gitu ya. Tetapi yang kita mau lakukan adalah ya kita batasi dong risk kita. Karena kita nggak pernah tahu kalau dia akan balik lagi ke tempat yang kemarin atau tidak. Betul ya? Nah, itu makanya kenapa money dan risk management itu menjadi sesuatu yang penting menjadi pegangan kita. Karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Apa yang akan terjadi. Technical itu bukan segalanya. Bukan berarti lu bisa baca technical maka lu bisa memenangkan market ini. Enggak juga. Ya, di luar sana ya saya yakin juga teman-teman juga pasti jauh lebih pintar dalam membaca technical, ya kan? Tetapi kenapa gitu loh? Ada sebagian orang walaupun skill teknikalnya biasa-biasa saja,
tetapi risk money management dan emosinya stabil, dia bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada yang tahu teknikal sampai 100 sampai kulit-kulitnya semua dia tahu gitu, sampai dalam-dalamnya ngelotok tentang teknikal. Tetapi kalau di bagian ini dia tidak kuasai, sama aja gitu ya. Kenapa orang yang cukup tahu misalnya cuma support resisten ya, itu bisa memperoleh keuntungan jauh lebih besar daripada mereka yang tahu A sampai Z mengenai teknikal ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya. Kalau kita bahas teknikal ya sudahlah, itu nggak akan ada habisnya, karena teknikal ya mungkin nanti dia akan berkembang, nanti keluar indikator apa, nanti keluar pattern apa, nanti keluar setup apa, itu nggak akan ada habisnya. Tetapi saya ingin teman-teman fokus disiplin pada dua hal ini ya. Money management sama risk management. Apa bedanya money management dan risk management? Kita mulai dulu dengan money management. Money management itu lu siapkan sebelum lu memulai pertempuran. Ya, lu siapkan sebelum lu mulai pertempurannya. Jadi kalau prajurit maju ke medan perang, ya berarti sebelum dia ditaruh di medan tempur, dia dipersiapkan lebih dahulu apa skillnya, ya kan? Dia bagaimana menembaknya dan lain-lain sebagainya kan? Nah, ini juga sama. Kalau teman-teman mau maju, sebelum maju ke medan perang, maka kita siapkan dulu diri kita. Siap dari mana? Karena ini hubungannya sama money, berarti modal kita. Lu siapkan dulu dari awal. Modal itu usahakan adalah uang dingin. Kalau lu udah pakai uang dingin, otomatis nih secara tidak langsung, karena lu udah siap dengan, ya dalam tanda petik lagi ya, lu udah siap dengan uang ini kalau sampai hilang, itu tidak mengganggu apapun yang ada di dalam kehidupan keuangan lu. Nah, karena itulah lu bisa ikutin trennya sampai benar-benar patah. Lu akan jauh lebih tenang. Jadi emosi lu seenggak-enggaknya itu, kalau mungkin kalau teman-teman pakai uang panas, emosinya kan jauh lebih tinggi ya. Permainan psikologi kita itu akan jauh lebih besar. Ya, kalau lu udah tahu itu uang akan dipakai buat bayar uang sekolah minggu depan, sedangkan hari ini lu masih melihat bahwa trennya kok masih turun, ya mungkin dia masih retest tapi lu udah masuk duluan. Ya apa yang lu akan lakukan? Aduh, kayaknya gue pindah aja deh. Gue cari yang lebih cepat. Ya kan? Itu kalau lu pakai uang panas. Tapi kalau pakai uang dingin, lu lihat teknikal dong. Ya, lu lihat teknikal, oh dia masih pullback. Ya sudah, berarti lu tenang-tenang aja di dalamnya. Dia masih belum kena stop loss kita. Ya, artinya ada level di mana kita udah hitung nih. Oh, kalau level itu kena, gue keluar. Gitu ya. Lu akan jauh lebih tenang untuk mengikuti pergerakannya. Gitu. Nah, dengan kata lain, kalau lu udah hitung di awal bahwa ini adalah modal gue yang akan memang sudah gue siapkan untuk hilang, psikologi dan emosi lu akan jauh lebih stabil. Dan kita butuh itu. Ya, kita butuh itu. Kita bisa itulah, teman-teman mungkin udah ada di sini setahun, atau ada di sini 2 tahun, ada di sini udah ada di trading sama 3-4 tahun, lu akan bisa merasakan bahwa jauh lebih banyak, bukan kesalahan yang kita lakukan, bukan karena kita salah membaca teknikal. Bukan kita salah dalam membuat trading plan. Tetapi lebih ke arah emosi kita atau psikologi kita pengennya ini cepat untung nih, ayo ajar. Oh nggak naik, oke gue pindah dulu. Nah proses pindahnya begitu lu pindah ini naik itu belum. Ya kayak gitu-gitu ya. Jadi emosi lu yang akan jauh lebih bermain, yang membuat akhirnya hasil trading lu ya gitu-gitu aja gitu loh. Makanya kalau teman-teman catat ya, teman-teman bikin jurnalnya, lu akan bisa ngelihat gitu loh. Benar nggak sih apa yang kita katakan hari ini, benar nggak seperti itu? Catat, habis itu lu bisa berubah, lu bisa merubah apa yang lu lakukan. Oke? Nah, kemudian dari modal ya, ini modal berarti capital exposure segala macam lu udah bikin semua ya, udah kelar ya. Nah, sekarang lu tahu dulu tujuan lu di sini apa. Ya, tujuan lu melakukan trading itu apa? Kita bicara mengenai trading ya. Kalau teman-teman investasi, berarti teman-teman tahu juga ya kalau lu melakukan investasi. Jadi jangan sampai lu invest tetapi lu seperti trader. Atau lu trader seperti investor. Jadi kalau lu rugi lu jadi investor. Kalau lu untung ya lu jadi trader ya. Jangan seperti itu. Tujuannya lu dapat dulu. Tujuan keuangan lu ada di sini apa? Kalau lu mencari uang tambahan di trading, berarti
pekerjaan utama lu adalah yang lu lakukan saat ini. Fokus utama lu di mana? Fokus utama lu ada di pekerjaan lu. Kalau lu buka toko, lu fokus di sana. Itu fokus utamanya. Ya, fokus utamanya lu ada di situ. Kalau lu adalah seorang karyawan, fokus utama lu ada kerjakan itu. Ya, kerjakan itu. Nah, kalau lu udah tahu tujuan lu, ini cari second income ya, maka lu harus tahu juga skill atau style seperti apa yang harus gue pakai di dalam trading. Kalau lu adalah punya toko atau karyawan ya 9 to 5 ya, atau kadang-kadang lebih dari 5, berarti lu nggak mungkin ya ada di posisi scalping kan. Ya lu yang pilihan paling paling bisa lu lakukan adalah lu mau masuk ke dalam swing atau ke position. Kalau position berarti lu cari trendnya, lalu ikutin trendnya sampai selesai baru lu keluar. Kalau lu swing ya lu tahu dong ada di mana lu entry, di mana lu stop loss, di mana lu TP. Lu tahu dulu tujuan lu ada di sini buat apa. Jadi jangan kayak orang yang ya linglung ya. Jadi orang mau ngapain di sini? Lu butuh tahu tujuannya sehingga ya ini balik lagi emosi lu, psikologi lu udah pas di stage itu, di fase itu. Jadi jangan sampai lu buka toko, lu karyawan tapi lu scalping. Nanti kerjaan lu itu berantakan, trading lu pun nggak menghasilkan. Sehingga apa? Dua-duanya lu akan hilang. Dua-duanya akan bikin lu emosi. Dua-duanya akan membuat psikologi lu nggak stabil. Nah dengan begitu lu mau ngarapin cepet kaya, wah itu udah pasti susah. Lu mau ngarapin lu capai tujuan, udah pasti nggak mungkin. Ya jadi letakkan dulu ini pondasinya, dasarnya. Ya dasar dari lu mau step selanjutnya. Nanti lu akan menjadi seperti apa. Ingat lu ya, teman-teman bukan berarti udah menguasai yang namanya technical, udah menguasai yang namanya risk money management, terus habis itu langsung bisa menjadi seseorang trader yang profesional. Enggak, lu butuh waktu untuk mendapatkan feel-nya. Gimana ya cara technical ini bekerja? Kenapa ya gue harus begini, gue harus begitu? Oh kok kayaknya trader-trader profesional yang banyak gue baca buku-bukunya, ya gue denger ya, dia melakukan begini. Kenapa begitu ya? Gitu ya, lu butuh waktu untuk mendapatkan feel-nya. Saya ada salah satu video tentang hal itu, teman-teman juga bisa lihat ya. Teman-teman sebelum menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan, lu juga mulai dari bawah. Ya kan? Lu mungkin mulai dari karyawan biasa, naik jadi supervisor, ya habis itu naik jadi apa, kemudian baru mencapai tingkat manajer, baru direktur. Bener nggak? Ya nggak mungkin seorang yang baru lulus kuliah dia dijadikan direktur, kecuali itu memang perusahaan bapaknya. Ya kalau enggak, dia harus dari bawah. Kenapa dia harus dari bawah? Agar dia memahami, oh ini loh permasalahan di bawah itu begini, gini, gini. Sehingga kalau lu naik ke dalam level manajerial, lu bisa memperbaiki keadaan yang lu alami pada saat lu level bawah. Gitu kan? Demikian juga dengan trading. Kenapa ya kita harus bereaksi pada area-area yang disebut sebagai area kunci? Kita nggak bisa bereaksi cuman mengandalkan satu candle yang spike, langsung bereaksi. Kenapa itu? Nah, jawaban-jawaban itu butuh waktu untuk lo alami. Nah, hal ini kenapa saya bilang, lu mau cepat, gampang sekarang. Ada sarananya untuk lu bisa mendapatkan feel-nya lebih cepat. Caranya adalah lu ke Forex. Ya, saya nggak menyarankan teman-teman ke kripto atau mungkin ke tempat lain gitu ya. Lu ke Forex. Lah, Forex kan menakutkan ya. Forex kan begini, begitu. Betul, itu stigma di luar. Kalau lu tidak tahu apa yang lu lakukan. Ngerti ya? Resiko itu muncul akan jauh lebih besar kalau lu tidak tahu apa yang lu kerjakan. Betul? Tapi kalau lu tahu apa yang sedang gua handle nih, oh misalnya kayak gua masuk ke Forex, oh gua tahu itu di situ ada leverage, di situ ada pergerakan yang jauh lebih cepat, di situ ada sentimen yang bekerja juga sangat dinamis sekali gitu ya, kayak kemarin cuman data DGO doang ya. DGO itu adalah durable goods order ya. Data itu saja bisa mempengaruhi pergerakan dari harga kan. Nah, dari situ kan kita bisa belajar, oh di saham kayak gitu enggak ya? Oh benar kayak gitu. Nah,
Di situ lu bisa ngalamin feel-nya jauh lebih cepat. Kenapa? Kita pakai time frame yang lebih rendah. Kalau di saham mungkin lu cuma bisa pakai sampai ke daily. Lu mau turun di bawah daily, aduh kayaknya chartnya itu udah berantakan, udah nggak jelas kan? Nah, karena itulah ya lu punya sarana itu. Ya lu kalau mau dapetin view-nya lebih cepat ya silakan lu masuk situ. Tapi tahu dulu lu ya resikonya. Oh, di situ ada leverage. Di situ kenapa ada leverage? Itu bisa menjadi senjata pedang bermata dua. Jadi kalau lu bilang, oh gua di saham mau dapetin beggar berdarah-darah setengah mati, lu mencari yang beggar-beggaran kan? Ya, nah kalau lu bicara ke orang-orang yang memang sudah biasa trading forex, beggar itu bisa dapetin setiap hari. Ya, kenapa? Karena leverage itu lu modal cuma 10 US dollar, lu bisa dapat lebih dari 10 US dollar dalam satu hari. Ya, kalau lu bilang beggar-beggar ya mereka udah biasa. Ya, tapi apa yang mau saya sampaikan di sini, lu mau dapetin feel-nya, itu money management lu, psikologi lu atur dari awal seperti itu. Nah, kalau urusan money management di situ ada namanya financial planning. Ya, kalau kemarin kan kita sempat itu bikin serangkaian pengetahuan tentang perencanaan keuangan kan bersama Ibu Vina. Ya, nah teman-teman bisa lihat kembali itu. Kenapa gue harus ngerancang itu sejak awal agar emosi gue, psikologi gue taruh di tempat yang netral sejak awal. Ya karena apa? Uang yang gue pakai memang gue udah siap kok. Ya tujuan gue udah tahu. Itu baru ngomongin soal money management. Ya baru habis itu lu ada di lapangan. Ada di lapangan seperti apa? Ya lu harus melakukan analisa dulu. Analisa berarti lu bikin trading plan. Dalam trading plan itu ada apa aja sih? Ada risk per trade, berarti resiko setiap transaksi lu udah lakukan, lu udah hitung, sudah tetapkan sejak awal. Ada orang resiko per transaksinya 10%. Wah, itu kan kegedean banget ya. Artinya dalam 10 transaksi, kalau lu kalah semua, habis udah 10 kali itu doang. Nah, tadi kan saya bilang kan, lu mesti dapetin feel-nya. Nah, bagaimana lu bisa bertahan lama di situ? Nah, risk per trade lu. Kenapa kita selalu menyarankan risk per trade, resiko per transaksi itu cuma 1%. Agar ya lu dalam proses membangun psikologi lu, dalam proses membangun feel-nya lu di dalam trading, lu punya banyak kesempatan. Ya, kalau lu 1%, anggap ya, hitungannya kurang lebih lu 100 kali transaksi, lu habis uang lu. Ya, kebayang nggak kalau dalam 100 kali transaksi, lu tidak mengerti juga apa yang lu lakukan di dalam trading, ya berarti kan memang lu nggak bakat. Ya, kalau lu nggak bakat, berarti bukan di sini. Ya udah, akuin aja, you are not belong to trading, gitu kan? Ya udah, lu carilah di tempat lain. Itu. Nah, risk per trade itu memastikan kita itu bisa lebih lama survive di trading ini. Nah, survive ini butuh untuk apa? Untuk lo memahami medannya. Ya, medan ini kalau lu udah pahami, ya terserah lu. Habis itu lu mau ngapain, mau naikin risk per trade-nya, ya itu sudah, lu udah tahu bagaimana cara bermainnya, kan? Nah, kemudian ada namanya position sizing untuk dapetin risk per trade. Seperti itu dalam trading. Berarti kalau misalnya teman-teman udah bikin yang namanya risk management, risk per trade, position sizing, risk reward ratio, artinya lu memang harus memahami yang namanya technical. Karena kalau lu nggak memahami yang namanya technical, lu nggak bisa bikin trading plan seperti ini. Risk per trade gue berapa, stop loss gue di mana, terus TP gue di mana, ya. Itu semua itu berkaitan satu antara yang lain. Ya, nah, jadi kalau teman-teman udah tahu ini, ayo cepet diubah kembali lah. Diubah kembali agar kita nggak dikit-dikit nih. Kayak misalnya apa ya, oh nih, misalnya UNTR sama Astra International hari ini, wah naik luar biasa, berapa kali lipat kan? Kenapa? Karena dividends kan. Berarti kan apakah itu menjadi sesuatu yang harus gue kejar? Ya kalau lu psikologinya nggak pas dan lu memang adalah dividend hunter, ya pasti lu kejar itu. Nanti abis itu ARB berkali-kali apa nggak hancur apa yang lu lakukan, ya kan? Nah itu sebabnya kenapa kita butuh ini semua. Ini adalah pondasi dasar lu menuju ke trading yang lebih stabil, ya, risk dan money dan risk management. Jadi kalau udah tahu begini, ya tolong ya, jadi nggak usah dikit-dikit kayak apa ya, kayak orang apa ya, wah kenapa gitu ya? Kenapa dibilang harus
ada apa kayak indeks gitu ya, indeks. Oh ini nanti akan ada crash lagi. Lalu jangan tebar fear segala macam. Ini artinya apa? Lu punya barang dan lu berharap dia naik. Ya kalau lu udah namanya berharap ya, itu sama aja ya kayak apa apa ya? Ya itu ngarapin sesuatu yang mungkin belum tentu akan terjadi. Gitu sehingga akhirnya apa? Ya psikologi lu akan terganggu. Oh, kenapa ya? Dibilang pasti ada resiko untuk turun. Kan lu cek dong. Ya begitu lu cek, oh ya udah. Ya berarti oh masih kurang lebih lah ya, kita masih bisa lah ngambil di apa saham-saham yang dalam keadaan low risk ya sehingga kalau dia jatuh, oh gue jatuhnya nggak terlalu jauh nih. Tapi kalau misalnya lu ngambil yang udah di atas, contoh ya, kayak Mayora. Mayora itu kan sebenarnya udah di atas tuh. Kita cuma mengambil sebuah posisi kalau seandainya dia masih ada swing lagi. Tapi kan kita udah tahu resikonya ya. Kenapa resikonya? Resikonya adalah dia ada di atas sudah. Ya kalau misalnya gue ambil nih, oh kalau dia sampai turun sampai jatuh, gue udah tahu nih resiko gue di mana. Itu kan kemarin dia breakout, kemudian masih nge-base kan, masih nge-build up di situ kan. Nah, kalau lu udah ngitung itu semua, oh karena gue udah tahu resiko gue, gue tahu risk per trade gue tahu position sizing yang gue masukin di situ. Berarti ini kan harusnya udah semua udah terukur ya. Nah, berarti apa yang lu takutkan? Atau kemarin ada yang bercerita mengenai MDKA. MDKA kan saya bilang akan jauh lebih baik kalau kita mau ngambil untuk trend yang itu ya, yang tembaga akan di ban dan lain sebagainya ya. Nah, lebih baik kita bisa ambil di bawah. Memang ada peluang ngambil di bawah. Kan dia habis nge-break kan, ada peluang ngambil di bawah. Kenapa? Lu mesti apa berharap terus. Ya dia akan terus mantul ke atas. Itu kan artinya apa? Lu punya barang dan lu berharap orang lain semua mendukung lu bahwa ini bagus. Kita ini kan retail ya. Ya, kita retail. Lu nggak bisa bilang, oh ini Amerika bagus. Nanti dia akan naik lagi. Ya, dia akan meluncur ke atas terus gitu. Padahal lu mesti tahu sejarahnya MDKA atau histori pergerakannya MDKA. MDKA itu sudah dari bawah sampai ke atas itu udah naik berapa persen. Jadi kalau lu mau ngambil area diskonnya, ya harus ambil di bawah dong. Kalau gue punya uang dan gue tahu trade-nya itu memang masih jauh ke depan, ya dia udah sempat naik sekian puluh persen atau mungkin udah hampir 100% naik gitu ya. Apa yang gue lakukan kalau gue punya barang? Ya gue jualan dulu dong. Gue memanfaatkan apa yang sudah gue pegang sekarang, ya, dan apa yang sedang terjadi, emas lagi turun, ya, tembaga juga lagi turun. Berarti kan pendapatan dari perusahaan ini kemungkinan besar dalam kuartal-kuartal ke depan itu akan berkurang kan? Nah, kalau pendapatannya berkurang, otomatis harga akan ikutin dong. Gitu kan? Nah, tapi karena lu udah punya barang, hitungan lu nggak ada di sini, jadi pondasi lu nggak ada. Pokoknya gue masuk karena apa? MDKI is the best. Ya, kenapa? Karena dia udah naik. Udah naik berapa puluh persen di situ. Sehingga gue beli, dan gue belinya di pucuk. Nah, pada saat gue beli di pucuk, apa yang terjadi pada gue? Ya, secara psikologi melihat, kok MDKA nge-break ya? Orang itu saya yakin banget tahu technical. Justru karena dia tahu technical, maka dia ketakutan. Gue beli di pucuk. Udah kena stop loss, dia nggak mau keluar. Gitu. Nah, begitu dia nggak mau keluar, apa yang terjadi pada kita? Wah, kita udah kelabakan lah. Lu apalagi uang dicemplungkan, lu nggak punya position sizing ya. Sesuka gue, karena gue cinta banget sama MDKA. Karena semua orang bilang MDKA itu sudah naik begitu tingginya, kemudian dia naik udah berapa puluh persen. Jadi gue harus ngejar, ini kelihatannya masih akan naik berapa ratus persen lagi ke atas gitu. Jadi gue harus masuk. Karena kalau gue nggak masuk di situ, maka ya gue akan ketinggalan untuk trendnya. Oh itu kan sesuatu yang apa ya? Ya lu mencelakakan diri lu sendiri. Gitu. Terus habis itu nyalain orang-orang yang tidak sepaham sama lu. Itu kan udah gimana ya? Ya, makanya kenapa saya mau membahas ini kembali. Lu letakkan dulu nih pondasi dan cara lu melakukan trading itu dengan benar dulu. Jangan cuman euforia karena katanya, terus habis itu lu nggak punya pendirian sama sekali dan lu bingung.
Ya, dan lu bingung apa yang kau harus lakukan. Nah, itulah resiko. Jadi nggak usah ke forex, ke saham pun lu udah resiko. Ini ya padahal resiko kalau dihitung, ini adalah resiko udah paling kecil. Ya, di saham. Kenapa ya? Karena lu masih punya, lu masih pegang kepemilikan terhadap perusahaannya. Mungkin masih lu bisa dapat dividends. Ya, di sini aja yang ngomongin soal lu punya sahamnya, lu punya kepemilikan terhadap perusahaannya. Kalau lu ngambil di perusahaan-perusahaan yang nggak benar ya sama aja sih, sebenarnya risikonya jauh lebih besar gitu ya. Jadi semua itu ada risiko, betul ya. Nah, di trading pun lu ada risiko. Tetapi kalau lu bisa memanage risikonya, lu bisa mengendalikan risikonya, trading lu akan jauh lebih berkembang. Ya, jadi jangan 100% berpatokan pada indikator. Jangan 100% berpatokan pada yang namanya technical. Technical itu tidak memberikan lu 1000% jaminan lu. Kalau ini akan jadi begini, itu akan jadi begitu. Enggak. Enggak ada jaminan di situ. Ya, saya mau katakan sekali lagi, tidak ada jaminan di situ. Karena itulah lu butuh memanage. Lu butuh mengendalikan yang namanya risiko. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa aja loh tiba-tiba nih misalnya China akhirnya perang sama si Taiwan. Itu kan mungkin akan jadi lebih berantakan lagi kan dunia kan. Rusia sama Ukraina belum beres, ini udah mulai lagi, lebih dekat lagi ke kita malah. Gitu. Ya, bisa aja itu akan menjadi black swans di mana akhirnya pola yang ada di indeks harga saham kamu terjadi. Nah, kalau lu tidak punya area stop loss-nya, apa yang lu lakukan? Lalu pasti akan berpatokan pada sebuah quote mengatakan bahwa pegang aja, nanti dia akan balik lagi. Ya, semua saham yang turun nanti akan balik lagi ke fundamentalnya. Betul. Itu kalau lu invest. Kalau lu invest, berarti lu dollar cost averaging. Ya, berarti kan pada saat dia turun ya lu tambah seneng dong. Kenapa? Lu bisa nambah koleksi lu. Tapi kalau lu trading, kita nggak melakukan itu loh. Kita nggak melakukan averaging down loh. Yang kita lakukan adalah averaging up. Ya kenapa? Ya karena trendnya masih utuh. Nah masih utuh gue cari ada posisi lagi nggak buat gue tambah posisi buat naik kembali ke atas. Ya tapi kalau dia turun udah kena stop loss kita, lu harus keluar. Itu trading. Ya itu yang saya tahu mengenai trading. Tapi kalau misalnya lu udah bilang trading ya, udah tahu kena stop loss terus keluar. Apa itu stop loss? Ya berapa truk uang pun akan habis. Betul. Kalau lu nggak punya risk dan money management, berapa truk uang juga habis. Walaupun lu taruh yang namanya stop loss. Ya saham yang sedang lari kenceng gitu ya, udah di pucuk lu ambil. Ya kalau dia kena stop loss terus, ya wajar banget kan? Bener nggak? Ya maka dari itu lu belajar technical, ya sekalian belajar mengenai money sama risk manajemennya. Lu lihat gitu, lu lihat. Semua itu akan terjawab loh oleh waktu. Saya mungkin Mind Selling Institute juga sudah berapa tahun ya nemenin teman-teman ya. Pandemi sudah 3 tahun ya. Sebelum pandemi kita sudah ada. Mungkin udah sekitar 5 tahun kali ya. Nah kata-kata saya ada yang berubah enggak? Ya penekanan saya selalu di situ kok. Money sama risk management. Kalau lu udah disiplin dengan dua hal ini, ya teknikalnya lu tinggal nyusul kok. Oh, nanti lu dapat feel-nya. Oh, kenapa gua harus ngambil dalam posisi low risk? Nah, low risk itu seperti apa? Berarti area-area yang ada di support. Nah, support ini harus gua tahu bagaimana cara gambarnya. Nah, begitu lu tahu cara gambarnya, ya berarti kan setiap kali dia berada di support lu reaksi. Setiap kali ada di resisten, lu reaksi. Reaksi apa? Lu mungkin TP dan lain sebagainya kan. Simple as that gitu loh. Tetapi kalau psikologi lu nggak teratur, kacau balau, pada saat disupport, lu nggak berani masuk. Jangan-jangan dia akan tembus dulu. Jangan-jangan dia akan tembus. Pada saat dia di resisten, lu nggak akan berani ngambil TP. Kenapa? Ini masih bagus. Ini masih bagus. Nanti habis itu dia bisa naik lagi atau enggak gitu. Gitu ya. Jadi akhirnya apa? Ya dari kedisiplinan lu ya membuat lu yang tadinya sudah cuan jadi minus kembali. Yang tadinya udah minus tambah gede minusnya. Gitu. Dasarnya di mana? Di sini. Technical oke lah lu bisa belajar dimanapun. Saya udah katakan itu berulang kali. Ya, lu bisa belajar dimanapun technical. Dan technical nggak perlu harus yang susah. Make it simple.
Make it simple. Support resistance udah kalau lu merasa udah cukup, ya udah mastery di situ. Gitu, support resistance, mastery aja di situ. Nah, kalau lu mau nambah ya nanti, gitu kan. Kalau lu udah bisa menguasai satu saja jurus, ya udah lu konsisten di situ. Kalau lu mau tambahin nanti itu urusan nanti. Gitu. Lu lihat disiplinnya. Nah, lu catat itu semua, kemudian nanti ya tinggal lu ulangilah. Lu tinggal balik lagi. Ini udah berapa tahun ya? Saya nggak tahu teman-teman bagaimana ya. Apakah money dan risk management teman-teman sudah pernah menyelamatkan trading Anda gitu ya, sehingga lu masih survive sampai hari ini, atau ini sebenarnya bullshit gitu loh, nggak ada gunanya ya. Lu tinggal itulah, nanti kita sharing-sharing pendapat ya. Oke, nah mengenai indeks harga saham gabungan, kita masih ngelihat ya tiga sentimen itu masih cukup masih cukup kuat untuk menahan ya pergerakan indeks tidak kemana-mana. Tetapi yang mungkin ya teman-teman masih lihat ya ada berita gembira pada saat closing tadi. Gubernur BI mengatakan bahwa mungkin kita tidak perlu lagi menaikkan suku bunga. Ya, kenapa itu? Kalau teman-teman lihat dari ke Amerika, kan patokan kita semua ke The Fed kan. Teman-teman bisa lihat ya, kemarin itu data mengenai DGO. DGO itu adalah Durable Goods Order. Ini adalah sebuah indeks yang memberikan kepada kita sebuah sinyal lah, kira-kira nanti manufakturnya di PMI itu seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang tahan lama, yang terjual gitu dalam periode 1 bulan yang lalu. Jadi bahan tahan lama itu berapa lama? Sekitar 3 tahunan. Ya, jadi 3 tahun. Jadi expirednya sekitar 3 tahun. Nah, barang-barang itu biasanya kan dibeli, ya habis itu dipakai kan. Nah, ini adalah indikator ekonomi, salah satu indikator ekonomi yang memberikan petunjuk kepada market, kira-kira industrinya atau manufakturnya akan seperti apa. Nah, ternyata DGO-nya itu lebih rendah dari perkiraan. Jadi di bulan Desember yang lalu itu masih plus 5,7, artinya orang memborong tuh tadinya tuh. Ya, memborong barang-barang yang durable ini, yang cukup tahan lama ini, ya, dia borong untuk apa? Untuk keperluan mereka kan. Nah, tetapi bulan Januari kemarin itu turun. Turunnya itu minus 45. Jadi itu turun sampai berapa? 100% lebih ya. Ini berarti hampir 200%. Karena kalau minus 57 lagi berarti kan udah 200% tuh turunnya kan. Ini tandanya apa? Tandanya adalah barang-barang yang kemarin diborong itu belum selesai, belum habis. Nah, kalau dia belum habis, artinya manufakturnya mereka itu kan berarti menambah persediaan kan. Nggak ada pembelian loh. Ya, nggak ada pembelian. Ini kan bahan tahan lama soalnya. Ya, nggak ada pembelian. Nah, kalau nggak ada pembelian, otomatis tidak ada produksi. Nah, nanti kita akan lihat PMI-nya turun. Nah, kalau PMI-nya turun, berarti apa? Memberikan ruang bagi The Fed untuk naikin suku bunga. Nah, berapa agresif The Fed naikin suku bunga? Kemarin di Fed Minutes mengatakan bahwa dia akan hawkish. Hawkish ya, hawkish itu berarti akan tetap menaikkan suku bunga sampai inflasinya benar-benar 2%. Nah, inflasi sekarang berapa? 6 lebih kan? Atau 5 lebih apa sekitar 6. Nah, sedangkan suku bunganya udah berapa? Suku bunganya kan udah 4 sampai 5. Jadi ruang untuk naikin suku bunga ya sebenarnya udah sangat-sangat terbatas. Kenapa? Karena kalau kan kita maunya gini ya, kalau kebijakan moneter itu kalau dia naikin suku bunga itu untuk apa? Untuk menurunkan inflasi. Jadi kalau suku bunga sama inflasi sudah sama, itu sebenarnya dia udah berhasil menurunkan inflasinya. Nah, kalau dia naikin lagi suku bunga, inflasinya harusnya gimana? Harusnya tambah turun kan? Tambah tertekan ini ekonomi ceritanya. Makanya kenapa kemarin data DGO itu sudah menunjukkan minus. Minus itu kan berarti daya beli turun. Ya, daya beli turun. Kemudian habis itu ada namanya personal expenditure. Kemarin itu yang minggu lalu juga ada data personal expenditure itu naik. Nah, ini kenapa dia naik? Jadi income mereka sama pengeluaran mereka yang personal, yang pribadi-pribadi itu naik loh. Nah, kenaikan pada expenditure itu artinya apa? Berpeluang menaikkan inflasi. Ya, berpeluang menaikkan inflasi. Oleh sebab itu, kelihatannya The Fed itu masih akan menaikin suku bunga sekitar 25-50%. Nah, sedangkan inflasi kita rendah. Kalau Bank Indonesia naikin suku bunga lagi, itu akan membuat ekonomi kita
dalam tanda petik stagnan. Itu stagnan kenapa? Ya suku bunga kredit kan akan terus naik loh. Gitu kan? Nah, sedangkan kita butuh kredit itu untuk mendorong ekspansi dari ekonomi. Ya kalau sampai stagnan, ini kan di US itu sudah mulai diperkirakan akan hard landing. Ya, nah makanya kenapa kemarin tuh reaksi dari harga emas kan langsung itu kan naik kembali ke atas kan. Nah, terus habis itu sekarang udah mulai turun lagi. Kita mungkin masih akan lihat ya penguatan pada US dollar itu dalam beberapa waktu ke depan. Nah, penguatan pada US dollar otomatis pelemahan pada rupiah. Nah, kita tinggal lihat nih cadangan devisa kita cukup kuat nggak untuk menahan pergerakan itu. Terus data-data ekonomi kita cukup kuat nggak untuk menahan gejolak pada rupiah. Nah, kalau gejolak pada rupiahnya berkurang, otomatis itu efeknya, ini korelasinya ya. Rupiah dengan indeks itu pasti korelasinya sama. Ya, rupiah menguat, indeks juga akan menguat. Gitu ya. Maka dari itu ya kita cuma tinggal menunggu aja sih sebenarnya apakah akan ada pengulangan pada pola. Ya, pengulangan pada pola indeks harga saham akan ada black swan enggak? Kalau tidak ada black swan berarti 3 sentimen yang ada saat ini ya. Jadi kita masih melihat itu bulan puasa sama Ramadan sama Lebaran itu masih akan menggenjot. Ya, masih ada peluang lah untuk menggenjot yang namanya daya beli. Ya, di situ di puasa teman-teman lihat ya pembagian zakat ya, terus habis itu buka puasa bersama dan segala macam itu masih akan cukup mendorong lah pergerakan dari daya beli tersebut. Nah, pada saat Lebaran itu terjadi yang namanya penyebaran likuiditas. Kalau selama ini kan pasti terkumpul di kota-kota besar tuh. Nah, momen Lebaran itu adalah kesempatan untuk menyebarkan likuiditas ke seluruh Indonesia. Terutama Pulau Jawa ya. Karena Pulau Jawa pasti yang Lebaran paling banyak tuh. Ya, pulang, mudik, ya kita bisa lihat lah macetnya segala macam kan. Nah, itu tersebar gitu loh likuiditasnya. Jadi dari Pulau Jawa mereka kerja ya kerja di kota-kota besar. Pada saat Lebaran kan pulang. Ya, pada saat pulang itu berarti akan menggerakkan ekonomi-ekonomi di daerah. Kita masih ngelihat ya, kesempatan itu, sentimen itu masih akan mendorong daya beli. Ya, masih akan mendorong daya beli. Nah, biasanya akan diikuti oleh kenaikan pada inflasi ya. Tapi inflasi ini masih bagus. Kenapa? Karena likuiditasnya cukup merata. Kemudian yang kita lihat lagi adalah laporan keuangan sama dividen. Kan bisa lihat ya teman-teman hari ini apa yang terjadi. UNTR, Astra International, boom gitu kan. Masih ada dorongan dividen di situ. Ya, masih akan minimal menstabilkan lah indeks kita di situ. Nggak usah break lah, nggak usah sampai 7.000. Yang penting stabil. Ya, stabil ya kita masih bisa trading di situ. Tapi kalau dia udah mulai bergerak ke bawah, nah ini yang fear-nya kan udah mulai gede tuh. Nah, kalau fear mulai gede, likuiditas mulai berkurang. Kita nggak mengharapkan itu, ya. Kita mengharapkan dia stabil. Nah, faktor yang ketiga, sentimen yang ketiga itu adalah masih banyaknya barang-barang murah, sektor-sektor yang murah. Teman-teman bisa lihat properti. Hari ini kan udah mulai ya bergerak kembali tuh properti. Kita masih ngeliat saham-saham CPO, ya CPO ini masih cukup bagus. Cuman ya kita mesti tunggu itu adalah harga CPO-nya breakout. Lu bisa lihat teknikalnya. Harga CPO itu ada di sekitar resisten tuh. Ya, hari ini agak turun, tapi kita berharap dia breakout. Gitu. Nah, belum lagi transportasi. Transportasi masih cukup kinclong ya, masih cukup tegak di situ. Kemudian ini mungkin transportasi nggak usah dikejar lagi lah kalau misalnya kita udah lihat pergerakannya udah mulai, trennya udah mulai. Kemudian masih ada basic material. Basic material kan setelah dia ngebase di atas di sekitar resisten, kemudian sekarang turun kan. Ini basic material itu masih berhubungan dengan bahan-bahan baku industri lah. Ya, bahan baku industri. Kita mesti lihat ya. Yang mau kita perhatiin itu kan adalah yang tembaga bauksit ya, termasuk emas. Ya. Nah, oh ya, ini mungkin mumpung saya ingat ya, kemarin tuh ada yang nanya, kenapa saya nggak trading di MDKA? Ya, kenapa saya nggak koleksi di MDKA? Karena buat saya, kalau teman-teman mau mencari itu ya perusahaan-perusahaan yang dalam tanda petik bagus gitu ya, saya lebih cenderung adalah melihat perusahaan-perusahaan yang spesialisasi. Kalau MDKA kan nikel ada, terus habis nikel ada, emas ada, copper ada, segala macam kan. Nah, saya lebih ngincernya itu adalah yang spesifik. Ya misalnya contoh BRMS, dia emas. Udah kan emas kan.
Kemudian teman-teman lihat aman mineral, ya, aman mineral ya di tembaga tok, ya di tembaga. Kemudian teman-teman lihat Medco ya di oil sama gas gitu ya. Lebih ke arah spesifik itu agar apa? Kita nggak sampai di apa ya di nanti tiba-tiba ada sentimen ini, wah kena lagi dia, nikel lagi turun, kena juga dia, emas turun, kena lagi dia, tembaga turun, kena juga dia gitu. Ya, jadi kalau memang emas lagi turun ya sudah berarti udah turun. Tapi emas naik ya mungkin dia akan ikut naik. Itu udah gitu. Jadi kita lihat yang spesial-spesial gitu loh. Jadi memang dia spesialisasinya di situ. Jadi ngikutin sentimennya lebih enak gitu. Ini buat saya. Kalau misalnya contoh CPO, ya udah sama CPO aja gitu. Jadi dia jangan bermain ke tempat lain. Kalau misalnya dia otomotif, oh gue lihat gitu, oh dia suku cadang aja yang kita ambil. Ya kalau dia otomotif aja yang kita ambil. Jadi enggak kayak palu gada gitu ya. Semua dia ada. Nah, contoh kayak UNTR kan palu gada, tapi kan dia udah gede banget. Ya udah gede banget, udah benar-benar besar gitu ya. Lu mau kejar itu ya sudah telat. Ya kayak gitu-gitulah. Gitu ya. Jadi saya lebih senang yang spesialisasi ya. Gitu, oke? Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi ada 3 sentimen masih cukup menjaga lah, masih cukup menjaga. Kita tinggal ya moga-moga Maret kita bisa lewatin, April kita nggak tahu. Ya, April kita nggak tahu. Ini juga Maret juga kita belum tentu ya. Kalau bilang kita bisa lewatin, mungkin bisa lewatin dengan sentimen yang ada saat ini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba sentimen berubah, ya pasti akan ada perubahan-perubahan. Itu makanya trading itu ya dinamis begitu ya. Nah, karena itulah kita butuh 2 ini, money sama risk management. Lu bisa ngikutin apa enggak? Kalau untuk yang saham-saham CPO, ingat ya, teman-teman kalau misalnya lihat saham CPO, pastikan dulu dia nge-break. Saham CPO ini kita lihat ya. Ini CPO ya, FCPO. Nah ini, teman-teman lihat ya. Dia kan ada di sekitar resisten. Nih, ya, ini ada sekitar resisten. Sebenarnya pergerakannya udah cukup bagus. Tinggal dia nge-break dulu. Ya, dia nge-break. Ini yang teman-teman mau tungguin. Kalau dia nge-break, teman-teman lihat deh. Rata-rata saham CPO ya juga kayak gitu ya. Saham-saham CPO nih. Ya kalau saya keluarin EMA 200-nya, nah ini kena EMA 200. RSIP, kena EMA 200. Kemudian ALI. Nih ya, ini EMA 200-nya masih di atas. Kemudian kemarin yang sempat breakout, itu CSRA. Dia breakout. Nah ini kan sebenarnya peluang untuk retest. Ya kan? Terus habis itu kalau teman-teman lihat, nih, ini juga resisten, ya. Tapi dia udah breakout EMA 200. Memang kalau dari sisi fundamental jauh lebih menyenangkan ini ya. Cuman dia nggak terlalu liquid banget ya. Maksudnya nggak terlalu liquid mungkin buat bagian orang yang modalnya agak gede, ini nggak terlalu liquid. Ya. Tetapi ini udah menunjukkan bahwa ini ada peluang untuk retest. Ya kemarin dia breakout, teman-teman bisa lihat ya, volumenya kan gede. Kemudian ada ANJT. Ini juga masih setelah naik, nih. Setelah naik, ya teman-teman bisa lihat kan, ini kan dia udah nge-breakout resisten. Ini breakout resisten. Ya, ini breakout resisten, volumenya gede. Betul ya? Tetapi dia belum stay. Nah, belum stay apaan? Dia berarti sedang membuat swing. Kenapa? Karena kita lihat potensi CP di teknikalnya si CPO itu cukup besar. Ya, nah belum lagi tahun ini kan ada B35 dan sebagainya, belum lagi nanti masuk ke bulan puasa, bulan Lebaran, itu kan masih ada peningkatan penggunaan pada minyak goreng kan. Nah, pendapatannya mungkin akan ada kenaikan sedikit di situ. Kemudian saham CPO-nya memang sudah dibawa. Kalau teman-teman lihat deh saham-saham emiten CPO itu memang udah di low risk gitu. Ya, buat kita itu udah ada low risk. Sedangkan ANJT kalau dia turun ya wajar lah karena dia udah bergerak dari mana nih? Dari 600 ini sampai ke 800 itu udah bergerak berapa? Ya udah 20% lebih kan. Kalau dia turun ya wajar. Ya ada wajarnya di situ. Nah, kalau teman-teman nggak mau ambil itu ya ambil SJP lah, ambil TAPG misalnya. TAPG kan masih di bawah tuh. Tuh, ya. Di daerah support. Nah, lu bereaksinya di mana? Di area-area sekitar kunci ini. Ya, di area-area kunci ini. Gitu. Nih, ya di area kunci ini lu bereaksi. Ini lihat nih, ini kan udah EMA 200 lagi tuh. Ya kalau di LCP EMA 200 kena dia turun nih. Nah, jadi ini masih ada peluang untuk turun. Nah, berarti apa yang lu lakukan? Ya lu either lu mau tunggu dia breakout atau pada saat dia retest, ya. Kalau dia retest ya lu tahu stop loss lu berarti lebih kecil, kan? Kemudian kalau di SNG mungkin kita nggak tahu main di sini ya. Kenapa? Karena volumenya nih gede-gede. Ya, volumenya terlalu besar. Apalagi dia memang sudah bergerak.
Ya, sudah bergerak duluan nih. Terus volumenya gede-gede nih. Volume gede ini agak susah untuk kita agak susah untuk kita melakukan analisa untuk VSA-nya. Jadi karena itulah lu pilih aja TAPG. Itu masih satu grup ya, TAPG. Lu masih bisa lihat di situ. Terus habis itu SSMS. Ini mungkin yang juga nggak kita main ya, soalnya nih ya, volumenya juga gede-gede. Ya, jadi kita nggak bermain di sini juga, walaupun memang pergerakannya ya kayak gitu ya, cung gitu kan. Ya, kita ini kalau dilihat dari sisi risk management, kita cari yang lebih aman ya daripada kayak gini. Kecuali memang psikologi kita pas di situ ya, silakan kejar. Ya, tapi kalau nggak pas, ya maksudnya tahulah psikologi masing-masing kan. Saya nggak butuh yang kayak gini. Ya sudah, cari yang lebih aman. Banyak kok yang aman. Di situ masih ada LSIP, masih di bawah, TAPG masih di bawah. Kemudian apalagi tadi yang masih di bawah, ALI juga masih di bawah kan. Masih banyak yang lebih aman gitu daripada ini volume gede, tapi memang dia bergerak. Tapi pergerakannya kan tung gitu kan. Nah, itu bagian dari risk management juga kan. Gitu. Nah, habis itu aset internasional masih ada peluang nggak? Ini teman-teman lihat ya. Sektor manufaktur ini kan ngegap kan. Dua saham itu doang yang membuat si manufaktur ini sampai ngegap. Mana industri? Nih. Tuh, lihat nggak? Jebret, cuman dua saham itu doang. Jadi kalau dua saham itu membuat si manufaktur itu sampai ngebreak, kan lumayan itu ya. Ini gap ini pasti akan ditutupin. Cuman ya memang nggak segera ditutupin. Cuman kalau lihat dari pergerakan si Astra, pergerakannya si UNTR, ini pasti akan ditutup. Jadi tiba-tiba bergerak 12% lebih, gimana ada? UNTR kan, you know lah, sepanjang sejarahnya kan jarang-jarang ya bergerak seperti itu kan. Nah, karena kita tahu ya dia jarang-jarang bergerak itu, ya berarti nanti akan ada penyesuaian setelah euforia. Orang mulai berpikir logis kan, oh ini mah ketinggian, oh turun nih. Gitu. Nanti ini akan ditutup nih gap ini. Ini cuma karena Astra International sama si UNTR jebret gitu. Dua ini sampai ngegap. Ya, padahal kalau kita sih pengennya memang iya, oh kalau secara teknikal memang dia udah bagus ya. Ngebes di atas, resisten kan. Tapi ini jadi nggak bagus jadinya. Ya, membuat dia ya kelihatannya jadi inilah potensi untuk turun gitu. Nah, sama Astra International. Jadi kalau ditanya masih ada peluang untuk terus naik nggak? Masih kok. Kenapa? Karena masih ada sentimen untuk dividends-nya. Jadi dividend hunter masih ada di situ. Tetapi teman-teman mesti ingat ini ya. Ini ada gap. Ya, secara psikologi orang ngeliat gap itu bakalan ditutupin. Ya nggak usah lihat yang gini deh. Kan teman-teman tahu ya gapnya kita kan. Ada daerah-daerah kopong itu juga akan ditutupin. Lihat aja di sini ya. Ini kopong, tutup. Ya kan? Ya. Nah, apalagi udah kelihatan banget ini gap begini. Gitu. Ya, pasti nanti akan ditutup. Nah, kalau seandainya dia naik terus, berarti kan orang ngejar dividends-nya ya. Nah, kalau ngejar dividends ya, one day setelah dividends udah ditetapkan sebagai kumdet, nah ini mungkin bisa ARB berapa kali tuh. Gitu. Ya, jadi potensinya ya ada, sentimennya ya, ngejarnya dividends. Itu memang salah satu sentimen yang sudah kita katakan sejak berapa ya? 2 minggu yang lalu ya? Atau 1 minggu yang lalu ya, mengenai 3 sentimen itu. Gitu ya. UNTR juga sama, ngegap. Gap tuh. Ya, gap. Bang. Ini kalau ini nutup kopongnya nih. Ya, nutup kopong atas kan? Nutup. Nah, udah berarti ini sebenarnya udah pergerakannya udah kelar. Kalau dia masih bisa naik lagi, ya berarti membutuh sentimen lebih dari dividends. Ya ini pas kan ya. Tapi nggak, masih sisa sedikit lah. Ya mungkin nanti besok masih ada naik lagi, habis itu udah mulai turun lagi. Ya, nah, apakah bisa tren itu berubah dalam waktu yang sekejap itu aja? Tren itu nggak mudah untuk dibalikan begitu saja. Kayak misalnya contoh kayak emas kemarin atau USD yen gitu kan, itu sebuah tren yang tidak akan mudah untuk tiba-tiba gara-gara satu data habis itu dia langsung balik tren. Enggak semudah itu. Ini sama juga. Ya, ini kan trennya adalah turun kan. Trennya masih turun kan. Apakah ini habis itu langsung bisa balik itu? Enggak semudah itu. Ya, enggak semudah itu membalikkan tren. Gitu, enggak semudah itu cuma gara-gara satu candle itu. Apalagi cuma gara-gara dividends.
Itu nggak mudah. Oke, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kita mau katakan di pertemuan kita kali ini? Pertama, money sama risk management. Lu coba ya, gue cuma sarankan lu begitu aja ya. Lu coba praktekkan. Ya, coba praktekkan. Habis itu lu lihat, apakah lu lebih enak, lebih nyaman nggak sih dalam hal trading? Ya, kalau misalnya lu lebih nyaman, lanjutkan. Tapi kalau enggak, ya udah stop aja, balik lagi ke apa yang sudah lu lakukan sebelumnya ya. Oke. Nah, kedua, ada pengumuman ya. Untuk yang kopdar yang buat Jakarta kan tanggal saya sampai lupa tanggalnya, minggu pertama di bulan Maret ya, ini kopdar jadi tatap muka di tanggal 4 Maret ya, 4 Maret untuk Jakarta. Kemudian untuk Bandung ini Bandung tanggal 18 Maret. Jadi Bandung buat teman-teman yang mau daftar, teman-teman bisa hubungin Yuli ya. Yuli nanti nomor teleponnya juga ada. Nanti akan di-share juga di Telegram ya. Jadi teman-teman bisa hubungi Yuli untuk daftar. Jadi baru Jakarta, baru Bandung ya. Tanggal 11 Maret ini saya masih tentatif ya. Jadi ini ada peluang kita mungkin akan bisa kopdar di Bali. Tapi ini masih tentatif. Jadi saya masih belum dapat jadwal pastinya. Tapi yang pasti ini Jakarta dulu sama Bandung ya. Jadi Jakarta tanggal 4, Bandung tanggal 18, sama kota-kota lain teman-teman boleh nanti komen di IG aja atau nanti saya kan share di YouTube juga kan. Teman-teman bisa komen juga di YouTube. Jadi kita nanti tinggal lihat ya, kita bisa kota-kota mana lagi yang bisa kita bikin offline ya. Offline untuk kopdar doang. Oke? Ya, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis mendatang. Oke? Salam tim.